Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin kita semua sering mendengar kalau penerapan AI atau kecerdasan buatan di sektor publik itu akan membuat semua urusan, paling tidak beberapa urusan birokrasi di negara kita ini menjadi lebih mudah, menjadi lebih gampang. Tapi pernah atau tidak kita berpikir kalau teknologi AI yang canggih ini justru bisa salah arah dan malah menciptakan sebuah ketidakadilan baru? Nama saya Heri Effendi, nomor induk 4917022. Di video ini, saya ingin mengangkat sebuah topik dari penelitian yang dilakukan oleh Genevieve David, yaitu peluang dan tantangan AI bagi administrasi publik. Di mana saya ingin membahas salah satu tantangan yang lumayan serius dari penerapan AI di pemerintahan sektor publik. Di sini kita tidak akan membahas enak atau tidaknya menggunakan AI, tapi kita akan fokus pada tantangannya. Kenapa? Karena disinilah letak masalah penting yang harus kita waspadai. Masalahnya apa? Masalahnya itu adalah prasangka tersembunyi di dalam mesin AI atau yang sering kita sebut dengan bias algoritmik. Nah, apa itu bias algoritmik? Gampangnya begini, AI itu seperti murid yang belajar dari data. Ada data, kemudian AI itu belajar dari data yang sudah ada. Kalau data itu dimakan oleh AI dalam tanda kutip, data itu dipelajari oleh AI, itu data yang salah, data yang timpang, data yang tidak adil, ya AI-nya nanti ikut-ikutan tidak adil. Dia akan meniru semua prasangka, dia meniru semua asumsi, semua informasi ditelan mentah-mentah, buruk yang ada di data tersebut, maka itulah hasil dari AI-nya. Di Indonesia yang sangat beragam ini, bahayanya bisa menjadi 2 kali lipat. Bahayanya double. Karena apa? Karena datanya sangat berbeda-beda. Datanya sangat heterogen. Coba kita bayangkan 2 skenario yang akan saya sampaikan ini. Skenario pertama misalnya, soal bantuan sosial, soal bansos. Misalnya, pemerintah menggunakan AI untuk memilih siapa yang paling butuh bantuan. Tapi, karena data yang selama ini ada, lebih banyak mencatat kepala keluarga itu adalah laki-laki, maka AI ini berpikir kalau yang paling butuh bantuan itu ya laki-laki. Akibatnya apa? Akibatnya seorang ibu yang single parent, pekerja keras di sebuah desa yang mungkin suaminya sudah meninggal, bisa jadi ibu ini tidak mendapatkan bantuan bansos. Cuma karena datanya dianggap aneh oleh si AI. Niat awalnya pemerintah bagus untuk membantu menyalurkan bansos dengan tepat. Tetapi ketika menggunakan AI yang datanya bias, malah tidak tepat sasaran. Nah, ini ilustrasi pertama. Nah, ilustrasi kedua. Misalnya, ada orang yang ingin mendaftar CPNS, mendaftar ASN, ada rekrutmen ASN. AI kemudian dipakai oleh pemerintah untuk menyaring jutaan pendaftar. Karena data lama menunjukkan kebanyakan PNS ini berasal dari kampus-kampus besar di Jawa. AI jadi belajar kalau lulusan di sana itu pasti lebih jago, lebih pintar, lebih hebat. Hasilnya apa? Hasilnya anak pintar dari Papua, anak pintar dari Sulawesi, anak pintar dari pulau-pulau di luar Pulau Jawa bisa jadi langsung ditolak oleh sistem AI sebelum CV-nya ini dibaca oleh pengujinya. Jelas-jelas ini sih sebuah diskriminasi baru, diskriminasi oleh AI. Dampaknya ini sangat mengerikan. Lalu solusinya bagaimana? Kita tidak bisa menganti AI, tetapi kita bisa membuat AI itu lebih bijak. Dan ini beberapa caranya. Yang pertama, yang membuat AI itu jangan hanya orang IT. Tim yang membuat AI itu harus beragam. Ajak ahli sosial ke dalam tim AI, ahli etika. Tim yang membuat AI ini harus dari berbagai domain dan disiplin ilmu. Tim yang beragam adalah kunci pertama biar AI-nya ini tidak mata kuda, tidak picik. Lalu yang kedua, datanya harus dicuci dulu. Datanya harus difilter, dibersihkan terlebih dahulu. Sebelum data ini dikasih ke AI, kita harus cek dan bersihkan dulu dari prasangka-prasangka buruk. Ini ibaratnya seperti menyaring racun dari minuman kita. Lalu yang ketiga, harus ada wasitnya. Kita butuh sebuah tim independen yang tugasnya itu untuk mengawasi kerja AI di pemerintahan. Biar kalau ada yang nggak benar atau sesuatu yang salah, bisa langsung dikasih warning oleh pengawas ini.
Lalu yang kemudian, solusi yang keempat adalah manusia tetap harus menjadi bosnya. Untuk keputusan penting misalnya, menolak bantuan atau menolak lamaran kerja, AI ini harusnya hanya boleh kasih saran, tetapi keputusan akhirnya harus tetap di tangan manusia. AI ini cuma asisten, bukan hakim. Dia cuma alat bantu. Jadi, intinya begini, tantangan terbesar kita dalam memakai AI itu bukanlah soal teknologinya, tapi soal memastikan AI yang kita buat itu punya sense of belonging, sebuah hati nurani dan rasa keadilan atau tidak. Nah, kalau kita lengah, AI ini bisa menjadi sumber ketidakadilan baru yang lebih licik karena seolah-olah AI ini netral dan canggih, tapi sebenarnya tidak. Pada akhirnya, AI yang nanti diterapkan di Indonesia pada sektor publik baru bisa dibilang sukses, bukan karena kecepatannya, seberapa cepat penerapannya, tetapi karena kemampuannya melayani semua warga, semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke dengan maksimal, dengan adil dan lebih manusiawi. Terima kasih sudah menyimak video singkat ini. Saya Hedi Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.